warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Valentin, tapi insya Allah Islam bukan Kristen. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh persiapannya ya, selama mengikuti lomba ini persiapannya berapa lama dan apa aja? Kalau untuk masalah persiapan itu bisa dibilang singkat sekali, Pak. Karena saya dengan daerah ini memang benar-benar baru, karena saya berasal dari Bengkulu. Boleh mungkin dijelaskan temanya hari ini apa? Tema saya adalah takdir tidak selalu mudah, tapi takdir tak pernah berhenti indah. Kalau teman-teman yang udah semangat, mungkin ya yang di sana, tapi boleh dikasih lagi kata-kata motivasinya. Jadilah cahaya untuk jalan orang lain, karena percayalah kebermanfaatanmu akan kembali kepadamu. Masya Allah. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Dipersilakan Dewan Juri. Ustadz Firmansyah yang arif dan bijaksana, Ustadz Farhan yang lembut dan berwibawa. Izinkan saya untuk menyampaikan ceramah, semoga nanti menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat dai dan daiyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah, Zat yang menulis takdir dengan hikmah, Zat yang menakutkan cobaan dengan kasih-Nya, Zat yang menyembunyikan keindahan di balik setiap air mata hamba-Nya. Salawat serta salam tak lupa selalu kita kirimkan kepada Nabi pucuk junjungan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita dalam gelap, penuntun dalam resah. Setiap manusia pasti pernah merasakan kegagalan yang tidak diinginkan, kejadian yang tidak diinginkan. Kita seringkali berhadapan dengan luka yang tidak kita minta, kehilangan yang tidak kita inginkan, dan jalan yang tidak kita persiapkan. Kita sebagai anak muda pasti mempunyai impian besar, cita-cita yang tinggi, harapan yang penuh dengan keyakinan. Betul apa betul? Pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi kuliah di Mesir, Turki, Yaman, S1, S2, S3, profesor, mempunyai pesantren besar, serta pasangan idaman. Betul? Namun takdir berkata lain. Rencana kita gagal, harapan tidak tercapai, dan doa seakan tak dijabah. Namun pada kesempatan kali ini, izinkan saya
Vera Valentin menyampaikan sepatah dua patah pesan penting bahwa takdir tidak selalu mudah, tetapi takdir tak pernah berhenti indah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kata Allah, apa yang kamu benci itulah yang terbaik untukmu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu suka malah itulah yang terburuk untukmu. Sahabat dai dan daiyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bukan sekedar kalimat penenang, bukan. Ini adalah janji Allah kepada hamba-hambanya. Kalimat ini adalah pelukan hangat untuk hati-hati yang terluka. Allah mengajarkan kepada kita bahwa takdir tidak selalu sejalan dengan keinginan kita, tetapi selalu sejalan dengan kebaikan Allah untuk kita. Seperti halnya sekarang kita lihat saudara kita yang sedang merintih, saudara kita yang sedang terkena bencana. Di mana itu? Di tanah kelahiran saya, di Pulau Sumatera. Banjir besar yang melanda, banyak korban yang terjadi, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, bahkan banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya. Tapi sahabat dai, kalau kita renungi, inilah bagian dari takdir Allah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran ayat 286 dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, aku tidak akan memberikan ujian kepada umatku melebihi kemampuan hambanya. Dan sepertinya halnya sekarang, mungkin teman-teman semua pernah melihat adik kita kena marah, betul? Ketika itu, seorang ibu yang mengambil pisau di tangan anaknya. Anaknya marah, dia tidak terima, dia tidak mengerti. Padahal sang ibu sedang menyelamatkan anaknya. Begitu juga cara Allah menjaga kita melalui takdirnya. Tapi kadang kita tidak mengerti. Sahabat dai dan daiyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak kecil yang dibuang ke dalam sumur gelap oleh saudaranya sendiri, kemudian dijual sebagai budak, dipenjara, difitnah, bukan karena dia berdosa, tapi karena Allah sedang menulis cerita besar dari ceritanya. Begitulah cara Allah mengangkat Nabi Yusuf dari sumur kehinaan menuju puncak kemuliaan. Sumur mengantarkannya kepada istana, penjara mengantarkannya kepada kemuliaan, dan cobaan mengantarkannya menjadi pemimpin yang bijaksana. Sahabat dai yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita bisa melihat dan merasakan keindahan takdir itu? Yang pertama, percaya bahwa Allah tidak pernah salah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan.
Yang kedua, syukuri apa yang ada, sabari apa yang tiada. Karena kadang semua terasa pahit, padahal itulah obat yang menyembuhkan. Dan yang ketiga, percaya bahwa takdir selalu membawa pelajaran. Ada takdir yang membuat kita tersenyum, ada takdir yang membuat kita menangis. Namun percayalah, keduanya sama-sama membuat kita menjadi dewasa, kita menjadi kuat, dan menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, cari hikmah, bukan luka. Karena setiap air mata kita adalah huruf dalam kalimat yang indah. Wahai sahabat dai, kalian pernah merasakan galau? Pernah. Terkait apa? Pacar? Tidak. Keuangan? Betul. Atau masa depan? Betul. Jika kita dalam badai kehidupan, jangan menyerah, jangan berputus asa, teruslah melangkah, teruslah berjuang. Dan bila nanti ada luka, coba tersenyumlah. Bila nanti ada tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi, akan hilang dan berganti. Wahai sahabat dai dan dai, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang, kita akan melihat semua luka itu, dan kita akan tersenyum sambil berkata kepada Allah, ya Allah, ternyata Engkau menuliskannya dengan begitu indah. Karena Allah tidak sedang mematahkanmu, Allah sedang menguatkanmu. Allah tidak sedang meninggalkanmu, tapi Allah sedang menuntun langkahmu. Pada akhirnya takdir itu indah, bukan karena semuanya terasa mudah, tapi akhirnya kita melihat. Nah, jadi memberikan juga semangat untuk hidup kembali ya, yang sudah gagal, yang sudah dananya lagi gagal. Kamu membuat kita itu semangat bahwa semua itu adalah ujian Allah dan untuk kita lebih bagus lagi. Saya teringat perkataan kiai saya yang mungkin sekarang lagi berhalangan hadir. Beliau berkata, seberapa besar keikhlasanmu, maka sebesar itulah pertolongan Allah untukmu. Wow. Bagaimana acara ini, perlombaan ini, pesan-pesan dari kamu? Alhamdulillah, sebelumnya untuk Bunda Nita, terima kasih banyak sudah menjadikan wadah untuk kami para anak muda bisa berkreasi, bisa mencari pengalaman, bisa mengeluarkan bakat dan kemampuan yang mungkin bukan orang tidak mau, tapi kadang malu untuk menampilkan semua bakatnya. Tapi alhamdulillah sekarang sebagai saya pribadi, menurut saya inilah kesempatan berharga untuk saya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam diri saya, setidaknya saya bisa mencari pengalaman di daerah orang lain, dan bisa menjalin tali silaturahmi, menjalin ukhuwah di antara kita. Terima kasih, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Yang lain siap-siap, dan saya sangat ya jujur aja sih ya, ada very exciting ya lihat dari Bengkulu.